Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kemana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang nggak masuk? Oh, yang kecil ini ya? Banyak ya? Baik, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi kita membahas tentang jaringan komputer dan internet. Ini peta konsepnya ada 3 yang kita pelajari. Hari ini kita membahas terkait dengan proteksi data internet. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, barangkali ada yang mau memimpin berdoa. Doa mulai. Baik, semoga dengan kita bisa menangkap pelajaran ini dan memberikan kita spiritual. Pada hari ini pembelajaran kita adalah tujuannya setelah kita mempelajari jaringan lokal internet, kita bisa mampu mendeteksi alamat internet mana yang terenkripsi dan bisa memproteksi dokumen. Sehingga dengan pembelajaran ini selesai, harapannya kita tahu alamat internet atau bagaimana cara kita untuk melindungi data pribadi kita. Ini ada beberapa berita di televisi, di internet, dan juga di beberapa media cetak. Bisa dilihat ada ini pencurian data yang dipakai untuk pinjol. Seperti pinjol, apa itu? Pinjaman online. Jadi tanpa harus kita datang, kita dapat uang. Seperti itu. Itu mudahnya. Ada juga yang penyalahgunaan data pinjol yang berujung ke penipuan. Ini juga sering terjadi, maka kita harus berhati-hati. Bahkan sempat yang termasuk kemarin viral di televisi itu kebocoran data tidak terjadi di situs yang non resmi, situs-situs yang kita tidak tahu. Tapi ada juga kasus seperti yang diberitakan ini, mungkin bisa saya tampilkan. Silakan disaksikan. Mendapatkan sejumlah data dan faktanya. Berikut ini pemirsa, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Di mana kalau kita langsung lihat ke grafiknya, sejak Januari sampai dengan Juni 2023 tercatat ada 35 kasus. Jumlah tersebut melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019. Jadi sudah terlihat beberapa kasus yang ada di Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga terakhir tahun 2023. Kasus itu selalu ada. Nah, kenapa kasus itu terjadi? Kemudian apa sih sebenarnya ketika data itu bocor? Apa ruginya, apa untungnya, dan sebagainya. Pernah berpikir ke sana nggak kira-kira? Pernah berpikir ya? Kalau memang sudah pernah berpikir, coba ini saya punya pertanyaan. Berapa sih harga data pribadi kita kalau dijual? Nggak tahu ya? Tidak ternilai. Tidak ternilai. Jadi ada harga yang dibeli dari data-data kita. Nanti ada beberapa contoh saya sebutkan. Yang kedua, ada yang ngerti bagaimana proses terjadinya ketika kita mengirim sebuah pesan kepada teman kita. Satu tempat katakanlah kiranan begitu. Kemudian prosesnya seperti apa?
lewatnya di mana, apakah bertebaran dan lain sebagainya. Nah, itu nanti coba kita cek beberapa data harga data pribadi kita ketika kita jual. Coba perhatikan. Oke, aku aja. Siapa yang berdebutan challenge ini, bahkan. Oke, mungkin ini semua cuma buat seru-seruan, tapi mungkin banyak yang juga tidak sadar kita dan ngasih data pribadi kita dengan sukarela dan cuma-cuma. Karena kan kalian juga sendiri kan kalau data itu berharga, sampai ada yang jual beli data pribadi di internet. Emang berapa harganya data pribadi kita kalau dijual di pasar? Ya, siap-siap terkejut karena jawabannya murah banget. Murah sekali Iya, ya. murah banget. Bahkan informasi kayak nama, umur, kota tinggal itu tuh cuma setara seharga kayak kaleng soda bekas. Tapi meskipun murah, tunggu dulu sebelum ngobrol data kita di mana. Karena jika kita nggak sisi lain yang harganya murah, nyatanya data pribadi kita bisa bikin kerugian yang super mahal banget kalau nggak hati-hati dijaga. Kenapa bisa begitu? Kita tahu jawabannya ya. Berapa harganya? Murah sekali pada saat kita jual. Tapi ketika data itu diolah bisa menjadi sangat mahal. Kemudian kalau misalkan data kita dicuri, apa kira-kira resiko yang kita terima? Pernah terpikirkan nggak data-data kita yang kita share di media sosial dan sebagainya itu kalau disalahgunakan, kira-kira seperti apa? Ini ada satu cuplikan, saya ambil sedikit saja, salah satu contoh, nggak banyak-banyak, nanti malah terinspirasi ya. Kejahatan seperti apa bisa dilakukan orang-orang yang begini kita? Dia bisa menyaru sebagai kita. Kita punya data pribadi, kita bisa menyaru sebagai diri kita, buka pintu. Begitu, ya. Data pribadi kita serahkan ke orang lain bisa menggunakan data diri kita untuk melakukan tindakan online. Yang paling mudah kan? Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu yang bayar siapa? Kita. Anda itu pinjam tapi ikut. Ya, itu menjaga data pribadi itu sangat penting. Nah, untuk bisa mengetahui apa saja proteksi, bagaimana kita memproteksi diri kita agar tidak lepas atau agar tidak dicuri oleh orang lain. Saya punya materi ini, bisa diperhatikan satu video lagi bagaimana terkait dengan proteksi data saat berinternet, karena biasanya data itu sering bocor ketika kita berinternet tanpa kita sadari. Ada iklannya ya. Buku Informatika kelas 10 tahun 2021 Bab 5 Jaringan komputer dan internet. Subbab C, proteksi data saat berinternet. Teman-teman, pada dua subbab sebelumnya kalian telah mempelajari bagaimana internet bekerja serta bagaimana komunikasi data melalui ponsel. Kedua hal tersebut adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam aktivitas sehari-hari. Kalian pasti pernah mengakses sebuah website menggunakan ponsel dengan internet, bukan? Atau apakah kalian menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi? Ketika kalian mengakses website dan media sosial tersebut, apakah kalian merasa bahwa semua identitas dan data kalian aman berada di sana? Apakah kalian memahami betapa pentingnya menjaga data privasi yang kalian miliki, baik di dunia nyata maupun di dunia maya? Banyak sekali kasus di mana data seseorang digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Untuk memahami lebih mendalam, mari kita simak materi berikut ini. Tahukah kalian bahwa saat menggunakan media sosial, pesan yang kalian
dan kirimkan itu di enkripsi. Ini artinya setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ilustrasinya, jika tidak terproteksi, Budi mengirim pesan melalui media sosial ke Joko. Sebelum sampai ke Joko, pesan Budi akan ditaruh dulu server, lalu dikirimkan ke Joko. Pengiriman pesan antara Budi ke server dan server ke Joko adalah saat yang rentan. Apabila tidak terproteksi, akan dapat diakses oleh pihak ketiga. Dalam hal ini kita sebut sebagai hacker. Yang tidak ngantuk, ikuti itu Pak yang ada di sini. Kita bagi kelompok ya, bagi kelompok untuk memperdalam materi kita pada hari ini. Boleh silakan. Sesuai dengan nama yang sudah saya tulis, terlihat kan? Ini, ya, lihat ya. Rasa, Damir, Berita, ini nama kelompoknya. Saya kasih nama Mororo ya. Boleh silakan berkumpul kelompok di mana? Di situ mungkin. Oke, boleh di situ. Yang laki-laki ini saya pisah dari 6, saya bagi dari 3 ya. Biar nanti seimbang pembagiannya. Kemudian kelompok 2 Ilyas, Agus, Priska, Sasa, dan Korea tidak masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Bisa di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan. Kemudian yang kelompok 3 Filipin ada di sebelah kiri. Boleh silakan. Bisa di 3, 4 ya. Tempatnya nggak usah dipindah, orangnya saja yang berbeda. Jangan lupa bawa tulis. Selanjutnya, kalau sudah, ini nanti silakan dibuat kesepakatan kelompok masing-masing. Saya bagian KPD-nya, ditentukan perundingan dulu siapa ketuanya, siapa yang menjadi konsulen diskusi, kemudian nanti pada akhirnya presentasi. Mungkin yang terlalu jauh bisa pindah ke tempat yang enak biar bisa perundingan begitu ya. Yang harus dilakukan itu tadi, kemudian yang kedua kerjakan sesuai dengan LKPD. Di situ ada beberapa pertanyaan, ada kolom jawaban, silakan diisi dengan seingatnya. Ada satu pertanyaan yang tadi mengulas apa yang sudah ditayangkan di depan. Bisa dimengerti? Anu ya. Oke, kalau paham silakan dilakukan. Silakan disepakati dulu untuk siapkan ketuanya. Atau saya ini semuanya sepakat tangan. Ayo semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Dalam hitungan ketiga tunjuk ke tuanya. Belum dihitung. Coba 1, 2, 3. Sudah? Jelas? Oke, boleh nggak apa-apa. Silakan ketuanya silakan memimpin rapat, memimpin diskusi. Ya, ditulis di situ ada KPD-nya di sini semua. Ada kolom-kolom yang ada di sini, nama kelompoknya di sini semua. Ya, sudah ya. Nama kelompoknya siapa? Ketuanya? Gus. Ketuanya Gus. Terus yang kelompok apa tadi namanya? Kelompok Kororo ya. Ketuanya? Risma. Kelompok yang kau ini gini ya? Ada yang gundul ini. Gundul ya? Iya, kelompok ini dan gundul ya. Ketuanya siapa? Robi ya. Oke, silakan dilanjutkan. Di situ ada instruksi kerja, silakan dibaca dengan bersama. Waktunya 30 menit ya, 30 menit untuk mengerjakan yang pertama. Silakan. Kalau ada kesulitan, ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Coba materinya berbeda ya, jangan salah pilih ini, pilih materi. Kelompoknya apa itu yang dipelajari dulu. Pastikan nanti bisa menyampaikan ke kelompok yang lain.
sudah semua, kelompok Pororo sudah, kelompok apa tadi? Rainbow Ruby ya. Saya yang buat lupa namanya. Sama kelompok Upin Ipin sudah mengirim. Baik, yang mau dulu anak-anak mungkin. Oke, kelompok Pororo ya, presentasi terlebih dahulu. Boleh. Setelah itu nanti siapa? Saya. Oke, sesuai dengan yang ngirim kalau begitu. Baik, silakan. Waktunya paling banyak 10 menit. Ya, 10 menit paling banyak untuk presentasi. Paling banyak. Oke, silakan. Kita ke depan ya. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Pororo yang selalu disediakan ketika berjualan online. Pengertian dari enkripsi data adalah proses membuka informasi agar tidak dapat dibaca atau dimengerti secara langsung. Ini dilakukan dengan menggunakan algoritma khusus untuk mengonversi data menjadi format yang sulit dipahami kecuali bagi orang yang memiliki kunci enkripsi yang sesuai. Oke, mungkin ada yang mau tanya. Nah, kalau mau tanya kan dulu dong biar tahu. Siapa yang mau? Yes. Ada dari kelompok. Karena keuntungan yang dimiliki algoritma asimetris dibandingkan dengan algoritma Mungkin bisa dibantu teman-teman yang dalam. Masalah keamanan pada distribusi. Baik. Ada cukup. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rainbow Ruby ingin mempresentasikan dari pengelolaan sandi secara aman. Di sini kita akan perkenalan dulu ya. Dari Mas belakang saya ini perkenalkan nama Masnya ini Muhammad Agus Salim atau biasa dipanggil Agus. Untuk saya sendiri perkenalkan nama saya Rizka Fatma Azhara, bisa dipanggil Rizka. Dan di sebelah kiri saya nama Fatona atau bisa dipanggil Sasa. Dan yang di sebelah kiri saya ini ada Mas Ahmad Rayyantinya atau bisa dipanggil Ilyas. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang pengelolaan kata sandi yang aman. Pengelolaan kata sandi yang aman adalah praktik untuk membuat, menyimpan, dan menggunakan kata sandi dengan cara yang memperkuat keamanan akun digital. Kata sandi yang kuat adalah salah satu lapisan pertahanan terpenting dalam melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengelolaan kata sandi yang aman. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Saya akan bertanya tentang bagaimana jika diri kita adalah tipe orang yang sering lupa, dan salah satunya lupa tentang sandi sosial media misalnya. Jadi cara simpel untuk tipe orang yang lupa supaya ingat dari kata sandinya. Kedua, bagaimana kita bisa mengetahui jika sandi kita digantung. Ya, terima kasih. Yang pertama, kamu bisa menyimpan kata sandi tersebut dengan menyimpan melalui Google. Mungkin setelah kita login atau kita mengganti kata sandi, itu ada tulisannya apakah Anda ingin menyimpan kata sandi ini. Nah, itu bisa
antum-antum semua simpan di situ. Terus kalau melihatnya tinggal ke Chrome, ke setelan, terus ke sandi. Nah itu ada nanti misal sandi Facebook, sandi Google, sandi Instagram atau sebagainya. Ada pertanyaan lain atau tidak? Sudah. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok phishing ingin mempresentasikan tentang phishing dan malware. Untuk pembelajaran phishing dan malware adalah dua ancaman besar dalam dunia keamanan digital. Pembahasannya poin satu, phishing. Phishing adalah upaya penipuan online di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor, kartu kredit, atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai identitas terpercaya atau yang dikenal. Cara terbaik untuk menghindari phishing adalah dengan selalu memeriksa keaslian komunikasi yang Anda terima. Yang kedua, malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu atau mencuri data dari perangkat tanpa izin. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Untuk memberi pertanyaan dari kelompok Rainbow Rugby untuk kelompok PDP. Yang pertama, bagaimana jika malware perangkat lunak berbahaya terjadi pada HP yang notabene tidak memiliki ruang penyimpanan sehingga pengguna tidak bisa memperbarui perangkat secara teratur? Apabila HP kita tidak bisa untuk diperbarui, kemungkinan terbesar perangkat lunak berbahaya dapat merusak, mencuri data tanpa izin. Pada intinya, bagaimana jika HP kita tidak dapat memperbarui perangkat lunak sehingga apakah kemungkinan terbesar itu akan terjadi? Yang kedua, hal seperti apa yang harus dilakukan ketika di antara kita terjebak atau tertipu dengan phishing? Sekian, terima kasih. Sebenarnya, malware dapat memasuki perangkat Anda melalui hubungan yang tidak aman. Untuk melindungi diri dari malware, Anda memperbarui perangkat lunak secara teratur. Selain itu, hindari memperbarui perangkat lunak dari sumber yang tidak ada. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas kelompok ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin presentasi dari masing-masing kelompok yang juga sudah memberikan tanggapan dan umpan balik kepada kelompok yang lain terkait dengan ini. Terakhir ya, barangkali ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti kita gabungkan bersama. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang diberikan adalah tentang pentingnya menganalisis data saat mengirim atau menyimpan informasi sensitif agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berkenan. Kedua, dalam pengelolaan data sandi yang aman, tapi untuk berbeda pun kita ambil adalah mengenai praktik terbaik dalam membuat dan mengelola data sandi yang kuat untuk melindungi akun aman dari akun berbeda. Ketiga, pemahaman tentang phishing dan malware. Tapi kita dapat memahami karena kita menghindari ancaman seperti phishing, penipuan dan malware yang dapat kita. Sekian.
Depan ponselnya kita evaluasi ya, pemahaman ya. Kalau yang tidak bisa masukkan kodenya ya. Ingin pakai kode boleh 146 255. I can tell you want me. Turn it up, I can show you how. Oke, sudah cukup ya. Yang di KPD untuk ini apa? Referensinya silahkan yang ini kan yang sesuai. Kalau sudah dikumpulkan tandanya. Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Pastikan yang rapi. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, terima kasih. Kalau boleh saya memberikan komentar terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Tadi presentasinya sudah bagus. Cuma pakai yang kurang tepat. Tadi dari kelompok forum tadi pastinya kalau ada untuk presentasi lebih oke. Gara-gara ada musiknya buat sehingga presentasinya pecah. Sehingga apa yang disampaikan ada lupa masuk di kelompok. Siapa tadi? Dendrologi. Nah untuk yang kelompok Upin tadi presentasinya betul jadi tidak terganggu dengan musik. Sehingga harus di stop dan sebagainya. Tapi mau baca sampai nggak bisa kali-kalingan perjalanan video itu ya mungkin ya. Kemudian yang kedua saya rasa cukup ya. Gak ada yang lain sudah bagus. Cuma masih ada beberapa yang tidak aktif menyampaikan sesuatu, tidak banyak memberikan pendapat atau tanggapan, sehingga itu menjadi pembelajaran atau catatan saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Untuk selanjutnya minggu depan masih ada satu materi lagi yang harus kita bahas. Untuk hari ini silakan saya akhiri, mungkin ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini menyenangkan sampai nanti sore dan seterusnya. Ya, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Bisa setelah ini langsung istirahat. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.